Halo semua, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, kelas Kota Psikologi Jender 1, akan menjelaskan verbal harassment di lingkungan kerja. Yuk, lawan dan laporkan. Sebelum mulai pembahasannya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama aku Zulma Dita, aku dari jurusan manajemen dengan NIM 2021021044. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Azahra Putri Rizal dari program studi manajemen dengan NIM 2021021091. Halo semuanya, kenalin nama aku Surya Jiwisono dengan NIM 20211014 dari Prodi Arsitektur. Oke, selesai dengan perkenalannya, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Tapi aku mau nanya nih ke kalian, kira-kira di tempat kerja kalian sudah aman dari budaya pelecehan seksual verbal atau belum ya? Lalu apakah kalian pernah mengalami sendiri atau melihat adanya kasus pelecehan seksual di tempat kerja kalian? Dan apakah tempat kerja kalian tersebut sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang pencegahan pelecehan seksual verbal? Nah, pertanyaan tersebut mencuat karena faktanya kasus pelecehan seksual di tempat kerja masih ada dan terus saja terjadi, teman-teman. Tapi sebenarnya pelecehan seksual verbal itu apa ya? Pelecehan verbal merupakan tindakan yang merujuk secara seksual, di mana pelaku utamanya mengeluarkan kalimat yang membuat korbannya risih dan tertekan. Tindakan ini menggunakan lisan maupun gerakan tubuh tanpa melibatkan sentuhan fisik. Salah satu contoh yang sering kita temui yaitu siulan-siulan ataupun komentar-komentar yang bernada seksis dan merendahkan. Salah satu dampaknya yaitu menimbulkan rasa malu atas tubuhnya sendiri. Dan hal itu merupakan salah satu dimensi dari harga diri seseorang. Lalu, apa aja sih bentuk-bentuk dari verbal harassment? Menurut Hendata MBTD, terdapat berbagai bentuk kekerasan verbal, yaitu 1. Membentak, 2. Memaki, 3. Memberikan julukan negatif atau melabel, 4. Mengecilkan hati, dan yang kelima melecehkan kemampuan. Selanjutnya, contoh dari tindakan verbal harassment yang sering terjadi di tempat kerja adalah yang pertama, bersiul atau catcalling. Yang kedua, membuat suara menyerupai seseorang yang sedang berhubungan seksual. Yang ketiga, mengeluarkan komentar seksual. Yang keempat, menggunakan bahasa cabul dan menyinggung. Yang kelima, menceritakan lelucon yang menyinggung dan tidak pantas. Yang keenam, bertanya tentang kehidupan seks. Yang ketujuh, mengajak melakukan tindakan seksual. Yang kedelapan, meminta bantuan untuk melakukan tindakan seksual. Yang kesembilan, memuji dengan tidak pantas. Dan yang terakhir, memaksa untuk berkencan. Di antara beberapa tindakan yang telah disebutkan tersebut, ada 2 macam pelecehan seksual yang sering kali terjadi di tempat kerja. Pertama, ada quid pro quo atau disorder. Ini terjadi ketika karyawan menggunakan hadiah atau hukuman untuk memaksa karyawan lainnya untuk melakukan tindakan seksual seperti menawarkan kenaikan gaji atau promosi kepada karyawan, atau mengancam akan menurunkan pangkatnya ketika tidak mengikuti permintaannya. Berikutnya ada hostile work environment. Jadi pelecehan seksual ini berbasis pada gender. Tipe pelecehan seksual ini menciptakan lingkungan kerja yang merendahkan dan intimidatif pada seseorang hanya karena ia perempuan. Setelah mengetahui macam-macam dari verbal harassment, kira-kira dampaknya apa aja sih? Dampak terhadap korban-korban pelecehan. Yang pertama, stres, kekhawatiran, gangguan tidur, gangguan stres pasca trauma atau GSPT. Yang kedua, ketidakmampuan untuk bekerja, hilangnya harga diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, produktivitas dan kinerja yang menurun. Yang keempat, timbulnya perasaan terkucil di tempat kerja. Yang kelima, gejala stres yang timbul secara fisik, seperti sakit kepala, sakit punggung, kram perut. Selanjutnya ada serangan rasa sakit, rasa lelah yang amat sangat, memburuknya hubungan personal, dan yang terakhir depresi. Dari masing-masing dampak individual yang telah disebutkan sebelumnya, konsekuensi terhadap perusahaan sangatlah mahal karena menyebabkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatnya tingkat keluar masuk karyawan dan biaya pelatihan bagi karyawan baru.
Lalu kedua, pecahnya ikatan tim dan hubungan individual antar karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak aman dan tidak ramah. Lalu yang keempat, ada publisitas yang buruk atau citra publik yang buruk yang merugikan, hilangnya rasa percaya masyarakat, dan memburuknya hubungan antara pabrik dan para pembeli internasional. Apa yang harus dilakukan jika kita mendapat perlakuan seperti contoh yang disebutkan tadi? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Katakan tidak dengan jelas dan tegas. Beritahu kepada orang yang kamu percaya dapat membantu. Hadapi pelaku pelecehan. Tinggalkan tempat kerjamu. Berikutnya, ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi verbal harassment di tempat kerja. Bentuk dari tindakan pencegahannya yaitu pertama, komunikasi, yaitu mensosialisasikan pedoman melalui sebagai contoh, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, dan beragam media cetak dan elektronik. Yang kedua, ada pendidikan, yaitu mengorganisasikan program-program orientasi dan pengenalan bagi staf, ceramah-ceramah keagamaan, atau acara-acara khusus, seperti acara-acara yang sudah diprogramkan. Yang ketiga, ada pelatihan, yaitu memberikan pelatihan spesifik bagi para penyelia dan manajer untuk mengenali masalah-masalah yang ada di tempat kerja dan mengembangkan beragam strategi untuk pencegahan. Contohnya membentuk tim respon penyelesaian pelecehan. Lalu yang keempat, mendorong perusahaan untuk melaksanakan pencegahan pelecehan di tempat kerja, termasuk mengambil tindakan disiplin dalam bentuk A. Kebijakan perusahaan, B. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Dari pembahasan ini, kita mendapat kesimpulan bahwa verbal harassment adalah kekerasan dalam bentuk verbal atau ucapan. Verbal harassment sendiri dapat memberi dampak tertentu bagi korbannya. Salah satunya yaitu dapat menimbulkan rasa malu atas tubuhnya sendiri. Dan hal tersebut merupakan salah satu dimensi dari harga diri seseorang. Setelah menyimak pembahasan materi mengenai verbal harassment, diharapkan kita dapat aware terhadap tindakan-tindakan kecil yang mengarahkan ke verbal harassment di lingkungan sekitar kita. Sekian pembahasan dari kami, semoga pembahasan kami ini dapat menambah wawasan dan memberi banyak manfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton.